Shalom Opa Oma, apa kabar? Semoga semua Opa Oma tetap kuat dan sehat dan bersuka cita selalu. Kali ini kita bertemu kembali setelah 1 minggu lebih kita tidak bertemu karena minggu lalu dengan hari libur nasional kita tidak ada ibadah, dan kali ini puji Tuhan kita bisa bersekutu, bertemu kembali untuk mendengar firman-Nya, memuji dan memuliakan Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh pelayan firman, yaitu Bapak Pendeta Lebang. Dan kali ini suasananya agak berbeda karena beribadah melalui rumah. Demikian juga kami saat ini ada di rumah bersama-sama dengan Opa dan Oma semua. Mari Opa Oma, sebelum kita mulai ibadah, kita bersaat teduh menyiapkan hati dan pikiran kita. Baik Opa Oma, mari kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dengan penuh sukacita, menari seperti Daud, bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Mari Opa Oma, kita bersatu di dalam doa untuk membuka ibadah kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kami akan beribadah kepadamu Bapa, memuji, memuliakan namamu, mendengarkan firman-Mu, biarlah itu menjadi penguat bagi kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa untuk semua Opa Oma yang hadir pada saat ini dari rumah masing-masing, biarlah Engkau juga hadir di tengah-tengah mereka, sehingga mereka boleh menikmati ibadah ini. Mereka boleh dikuatkan dan menerima berkat yang besar melalui ibadah ini. Kami berdoa untuk semua yang bertugas, untuk Bapak Pendeta Lebang yang akan melayani kami, Tuhan juga yang memimpin, dan biarlah dia juga boleh menyampaikan apa yang ada dalam hati-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu saja. Ampunkan segala dosa kami Bapa, agar kami layak untuk datang kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air baru
Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, hatiku. Kasih-Nya, damai-Nya, berkat-Nya di hatiku. Opa Oma, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lembang. Mari Opa Oma, kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan yang terbaik oleh karena kasih. Bapa
genah hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom, puji syukur atas penyertaan Tuhan. Kita dapat bersekutu bersama pagi ini dalam persekutuan lansia Jemaat Pauk Citra Grand. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita diambil dari Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Mazmur 91 ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam lindungan Tuhan. Kita bisa menemukan beragam kata yang berkaitan dengan perlindungan dalam Mazmur 91 ini. Ada kata lindungan, naungan pada ayatnya yang pertama. Ada kata perlindungan dan pertahanan di ayat kedua. Perisai dan pagar tembok, ayat 4. Perteduhan di ayat 9, menatang di ayat 12, peluputkan dan membentengi, ayat 14. Beragam kata yang berkaitan dengan perlindungan ini ditujukan untuk menghadapi atau mengatasi beragam ancaman, serangan atau bahaya, yang juga digambarkan lewat beragam kata, seperti jerat penangkap burung ayat 3, penyakit sampar ayat 3 dan 6, kedahsyatan malam ayat 5, panah yang terbang, penyakit menular, tulah, ada juga disebut singa, ular tedung atau naga di ayatnya yang ke-12. Siapa yang mendapat perlindungan Tuhan tidak perlu takut. Tuhan akan melindunginya dengan kepak dan sayapnya. Di ayat 4 dikatakan demikian. Perlindungan Tuhan itu teguh karena Dia adalah Allah yang setia, dan kesetiaannya digambarkan sebagai perisai-perisai pelindung. Siapa yang mendapat perlindungan Tuhan juga tidak perlu takut akan kedahsyatan malam dan panah yang terbang di waktu siang. Malam adalah gambaran saat bencana atau malapetaka yang sering mendatangi orang secara tiba-tiba dan tak terduga. Malam digambarkan sebagai saat kekuasaan iblis dan roh-roh jahat. Serangan panah yang terbang di waktu siang menunjukkan ancaman bahaya yang sudah tidak mengenal waktu. Tengah hari waktu istirahat juga saat yang dianggap baik untuk mengadakan serangan yang tiba-tiba dari kekuatan-kekuatan yang jahat. Kekuatan kegelapan menjatuhkan amat banyak orang. Tapi hal itu tidak akan menimpa orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan melekat kepadanya, mengenal namanya,
artinya mengakui Tuhan dan takut kepadanya. Dan oleh sebab itu Tuhan akan mendengarkan doanya dan menyertai dia dalam kesesakan. Ayat 15. Menyertai berarti melindungi dan menolong dalam perjalanan hidup ini. Firman Tuhan melalui Mazmur 91 mengajak kita supaya teguh percaya kepada Tuhan di dalam hidup yang ditandai dengan permusuhan, pencobaan, ancaman malapetaka, sakit, penyakit, dan rintangan. Mazmur ini meyakinkan kita bahwa Tuhan adalah penyelamat, Tuhan adalah pelindung. Allah yang setia yang selalu menyertai orang yang percaya kepadanya. Perlindungan Tuhan itu bukan untuk menjadikan kita tidak berbuat apa-apa lagi, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan segala persoalan-persoalan kehidupan kita. Tidak demikian. Melainkan perlindungan Tuhan itu untuk meneguhkan langkah-langkah kita, meneguhkan perjuangan kita dalam menghadapi atau melewati masalah. Perlindungan Tuhan itu bukan terjadi dari masalah atau persoalan, melainkan dalam masalah dan persoalan itu. Sehingga orang percaya bisa merasakan dinamika peneguhan Tuhan itu. Pemazmur menggambarkan bagaimana dinamika peneguhan Tuhan itu bagi yang berlindung padanya. Yakni seperti seekor burung yang dilepaskan dari jerat penangkap burung. Ayat 3. Dan selanjutnya Tuhan bagaikan induk burung yang memberi perlindungan bagi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam menjalani perjalanan hidup kita ini, khususnya di tengah-tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia, menghadirkan kecemasan dan ketakutan bagi setiap kehidupan kita. Mazmur 91 ini adalah menjadi kekuatan kita. Sebab Tuhan sendiri yang sudah berjanji untuk membentengi kita dari keterpurukan kita akibat ketakutan dan kecemasan, sehingga membuat kita seringkali kehilangan pengharapan. Inilah gambaran peneguhan Tuhan yang disampaikan di dalam Mazmur 91. Di mana semakin dahsyat dan berat persoalan, semakin teguh juga perlindungan Tuhan itu. Masalah berkembang digambarkan mulai dari jerat penangkap burung, penyakit sampar, atau rencana jahat orang lain. Ancaman-ancaman kedahsyatannya malam dan panah api juga menggambarkan bahwa masalah itu datang terus menerus tanpa mengenal waktu. Namun dalam semua masalah itu, perlindungan Tuhan yang meneguhkan itu semakin nyata. Sampai pada puncaknya digambarkan sebagai sebuah gambaran orang yang diteguhkan itu melangkahi dan menginjak singa, ular, bahkan naga. Simbol dari sebuah kekuatan-kekuatan yang menakutkan. Kita dapat melangkahinya
menginjak atau memenangkan segala kekuatan-kekuatan yang dahsyat yang membuat kita takut dan cemas. Bapak, Ibu, persekutuan lansia yang dikasihi Tuhan, bisa saja orang yang berlindung pada Tuhan itu mengalami sakit penyakit, punya masalah yang mungkin bahkan semakin meningkat. Namun apakah ia makin teguh dalam Tuhan? Rasul Paulus dalam surat 2 Korintus 4 ayat 8-9 menulis demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Dalam keadaan-keadaan seperti itu, persoalan-persoalan yang menghimpitnya, Rasul Paulus berdoa. Dan doanya dijawab oleh Tuhan. Tuhan menjawab demikian dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tujuan peneguhan dari Tuhan itu adalah untuk kemuliaan dan rancangan Tuhan yang makin nyata dalam hidup orang percaya. Bagian akhir dari Mazmur 91 ini adalah bagian di mana Tuhan berbicara. Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepada aku, maka aku akan meleputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meleputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu, persekutuan lansia yang dikasihi Tuhan, perlindungan Tuhan yang meluputkan dan membentengi kita adalah pasti. Sebab yang menjanjikannya adalah Tuhan sendiri. Tuhan baik di dalam segala tindakannya, baik di dalam firman-Nya, Allah adalah setia. Kesetiaannya itulah yang menjadi pegangan kita untuk berpaut di dalam perlindungannya. Bila saat ini ada pergumulan, penyakit dan persoalan yang berat, yang mungkin meningkat, mari duduklah tenang dengan iman. Mari kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 100, nomor 401. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku, dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Dan pada bait-bait selanjutnya kita juga bisa menyanyikan. Percayalah, Tuhan
telah menjanjikan bahwa Dialah yang akan membentengi kita di dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup ini. Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa di surga, kami menaikkan puji dan syukur kepadamu karena kami boleh mendengar kembali pernyataan Tuhan, janji Tuhan yang pernah Tuhan nyatakan dalam kehidupan umat Tuhan. Dan bahkan janji dan pernyataan Tuhan tetap berlaku di sepanjang kehidupan setiap orang-orang yang percaya, termasuk kami persekutuan lansia pada hari ini yang mendengar firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, khususnya di tengah-tengah kami menjalani kehidupan di usia yang sudah lanjut ini. Kami sungguh menyadari ya Tuhan bahwa di tengah-tengah kami menjalani, mencukuri kehidupan yang Engkau sudah karuniakan ini, kami tidak luput dari berbagai masalah, baik mengenai tubuh jasmani kami, maupun masalah sosial ekonomi. Tapi kami sungguh percaya berdasarkan firman-Mu bahwa Engkau akan menjadi perlindungan kami. Engkau akan menjadi benteng kami. Dengan segala sesuatu yang kami perlukan, Engkau sendiri Tuhan yang telah menyediakannya. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus selalu mengajar kami untuk dapat setia, teguh di dalam iman percaya kami, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, berlindung sepenuhnya kepadamu, sehingga dengan demikian hati kami akan senantiasa melekat, sehingga apapun yang menjadi pergumulan hidup kami boleh hadapi itu di dalam kekuatan yang dari Tuhan sendiri. Tuhan, Engkau melihat keberadaan masing-masing jemaat-Mu, persekutuan lansia ini, baik yang bisa mengikuti ibadah melalui virtual, maupun yang tidak sempat, dimanapun berada. Kau mengetahui dan peduli akan setiap pergumulan, terutama kelemahan-kelemahan tubuh dari Bapak Ibu yang tidak dapat disebutkan satu persatu nama mereka. Tapi Engkau pasti mengetahuinya. Datanglah ya Tuhan, jamahlah bagian-bagian yang sakit. Biarlah mereka tetap senantiasa diberikan kekuatan iman untuk tetap berharap pada Tuhan. Sekalipun mungkin tubuh ini lemah, tapi jangan Tuhan biarkan iman percaya kami turut menjadi lemah. Tapi semakin kuat, dan semakin bersuka cita di dalam Tuhan. Berikanlah perlindungan-Mu, ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan hari-hari kami yang Engkau masih karuniakan. Berkatilah semua sanak keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, semua keluarga besar kami. Biarlah Tuhan Engkau juga menyertai mereka, terutama di saat-saat yang sulit sekalipun, seperti yang sedang terjadi di masa menghadapi COVID-19, di mana berdampak luas pada berbagai kehidupan, baik ekonomi, sosial, dan pendidikan. Bapa di sorga, kami tetap menaruh harap dan percaya
bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Lindungi kami bagaikan burung yang berada di kepak sayap-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk pengurus dari persekutuan lansia ini. Kau senantiasa berikan hikmat-Mu, berikan kesehatan agar dapat menjalankan tugas panggilan, mengelola persekutuan lansia jemaat-Mu Citra Grand. Sehingga semua yang diperlukan khususnya bagi anggota-anggota persekutuan lansia ini akan bisa terpenuhi secara khusus untuk hal-hal yang bersifat kerohanian. Berkati juga keseluruhan program pelayanan jemaat-Mu Gereja Pauk Citra Grand. Berkati para pendeta, hamba-hamba Tuhan yang melayani, semua mereka yang bekerja melayani di bidang-bidang kategorial gereja. Kami percaya ya Tuhan, bahwa gereja-Mu, Pauk Citra Grand, akan tetap melaksanakan tugas panggilannya, sekalipun menghadapi badai COVID-19 ini. Tuhan pasti akan melengkapi dan Tuhan akan memenuhi segala keperluan-keperluan yang dibutuhkan bagi penata layanan ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk pemerintah bangsa kami, Kau menyertai pemimpin bangsa kami, Presiden dan semua jajarannya. Kami sungguh percaya bahwa hikmat-Mu akan menyertai Presiden Jokowi dan semua jajarannya di dalam bagaimana memelihara kehidupan bersama di dalam bermasyarakat. Segala keperluan-keperluan yang diperlukan untuk mengatasi COVID-19 ini ya Tuhan, Engkau yang menyediakan, baik vaksin yang diperlukan maupun juga semangat dari yang menangani, dokter-dokter, perawat, semuanya Satgas COVID-19. Berikan juga mereka perlindungan-Mu seperti yang kami imani dalam firman-Mu pada hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini, kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tengah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa Oma, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan bagi kita, khususnya masih dalam pandemi ini. Kita akan memberikan ucapan syukur pada Tuhan. Kita boleh memberikannya melalui rekening operasional gereja dengan cara ditransfer, atau Opa Oma boleh mengantarkannya ke gereja, atau boleh juga Opa Oma simpan dahulu. Nanti kalau sudah dapat datang ke gereja, boleh kita kumpulkan bersama di gereja. Opa Oma, kemarin kita merayakan hari lahirnya Pancasila. Kita bersyukur kita mempunyai tanah air Indonesia, kita hidup di dalamnya. Mari kita bersyukur dengan menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Padang bukit dan lembah.
pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Papa Oma, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Kita akan menutupnya dengan menyanyikan lagu Pelangi Kasih. Lagu ini akan menguatkan kita bahwa di balik apa yang sudah kita alami ini, percaya bahwa ada pelangi kasih dan tangan Tuhan tidak berhenti untuk merenda kehidupan kita. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Lebang yang sudah menyampaikan firman, kepada semua yang bertugas pada hari ini, baik itu Ibu Tini, Ibu Pendeta Tini sebagai editor video rekaman, dan kepada pemandu pujian. Kali ini kita dibantu oleh Bapak Todo yang suaranya tadi sudah kita dengar. Mari kita menyanyikan lagu Pelangi Kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun. Ada yang minta roti satu hal, tanamkan di hati indah semua yang terjadi. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti satu hal, tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kita akan mengakhiri ibadah persekutuan kita pada hari ini. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita, berpegang teguh pada firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama, yang menjadi bahagian dalam kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dan kekuatan, serta penghiburan dari Roh Kudus akan tetap senantiasa menyertai kita
di dalam menjalani kehidupan ini sampai Maranatha, Yesus Kristus Tuhan datang kembali. Amin.